Selamat pagi, salam. Pelayan firman dan majelis jemaat yang bertugas mengucapkan selamat berjumpa kembali dalam ibadah hari Minggu keempat sesudah Epitania. Berapa kali kita merasa takut ketika kita akan menghadapi kondisi yang baru. Mungkin ketika kita harus berhenti dari pekerjaan kita, atau ketika kita memilih untuk sungguh melayani Tuhan secara full time, dan lain sebagainya. Joshua dan bangsa Israel pun mengalami hal yang sama ketika Musa akan meninggalkan mereka dan tidak memimpin mereka lagi. Melalui firman Tuhan hari ini yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Nancy Nisafi dari GPIB dengan tema Joshua menjadi pemimpin bangsa, kita semua berharap akan dikuatkan dan diteguhkan dalam melangkah, bukan karena kekuatan kita sendiri, tetapi karena Tuhan yang menyertai dan memampukan kita semua untuk berjalan bersamanya. Saudara-saudara, marilah berdiri. Kita menghadap Tuhan dan bersukacita dengan menyanyikan pujian bagi kemuliaannya dari Kidung Jemaat nomor 1 ayat 1 dan 2. Haleluya, pujilah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tahbiskan ibadah ini. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Dengarkanlah firman Tuhan sebagaimana tertulis dalam Mazmur 100. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi, beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Demikian firman Tuhan.
Kita aminkan dengan memuji Tuhan dari NKB nomor 3 ayat 1. Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, dengar suaranya, datang pada Allah demi Putra-Nya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Saudara-saudara, hidup kita dipelihara dan dilindungi dalam terang kasih Tuhan. Kasih itu kita dengar dalam bentuk hukum sebagai dasar hidup orang beriman. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40, atau kitab Ulangan 6 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-9. Akan tetapi hukum kasih itu tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna, sehingga mudah kita jatuh dalam dan terjerumus ke dalam jurang dosa yang menyebabkan benci, dendam, iri hati, dan perpecahan. Jemaat terkasih, marilah kita menaikkan dua pengakuan dosa sesuai dengan firman-Nya dalam Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara-saudara, inilah saatnya bagi kita untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui segala dosa dan pelanggaran kita dengan jujur di hadapan-Nya. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kepadamu kami mengaku bahwa kami belum hidup dalam kekudusan sebagaimana kehendak-Mu. Oleh karena dosa, kami menjauh dari-Mu dengan menciptakan berhala-berhala dalam hidup kami, yaitu keserakahan, kedengkian, dan kesenangan duniawi. Ya Tuhan yang Maha Pengampun, kasihanilah kami umat-Mu. Tiliklah kami dengan pengasihan-Mu. Baruilah hati dan pikiran kami oleh Roh Kudus, serta mampukan kami untuk menjalani pelaku firman-Mu yang setia untuk menjadi berkat bagi sesama. Dengarlah seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita aminkan dengan memuji Tuhan dari SPL nomor 51. Kita nyanyikan 2 kali
bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi.
Jemaat, kami undang berdiri. Mari kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengulang pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman dengan mengucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat masih berdiri. Arahkan hati dan pikiran untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan marilah kita sambut firman Tuhan dengan memuji Tuhan. Kau berfirman. Kita nyanyikan 2 kali. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Mari nyanyikan bersama-sama. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang berfirman, maka kami disembuhkan. Kami hidup karena percaya kepadamu. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih Tuhan, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa memohon tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga,
Di tengah situasi seperti saat ini, baik Indonesia yang sedang mengalami banyak sekali bencana ataupun karena pandemi COVID, iman dan pengharapan kami kepada Engkau tetap bernyala. Dan pagi hari ini kami kembali rindu mendengarkan Engkau berfirman kepada kami. Kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, berfirmanlah melalui Yesus Kristus Putra-Mu yang tunggal, agar kami bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi juga boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Ulangan pasal 31, Perjanjian Lama, Kitab Ulangan pasal 31 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Ulangan 31 ayat 1 hingga ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Yosua sebagai pengganti Musa. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, "Aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu, dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori, yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, untuk memberikan kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati." Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih Tuhan, ada seorang pendeta bernama Martin Niemöller. Martin Niemöller ini adalah pendeta berkebangsaan Jerman. Dia hidup ketika Hitler memerintah saat itu. Dan Niemöller ini awalnya dia bukan pendeta, tetapi dia adalah seorang tentara yang kemudian memutuskan untuk menjadi pelayan Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih Tuhan, sebagai seorang pelayan Tuhan, karakter tentara yang ada pada dirinya itu masih ada. Sehingga ketika Hitler memulai pemerintahannya, Müller memutuskan untuk bergabung bersama dengan Dietrich Bonhoeffer yang saat itu sangat vokal berbicara melawan pemerintahan Hitler. Berani sekali. Niemöller ini terkenal dengan puisinya, ya, puisi pemberontakannya, dan pemberontakannya ini menyebabkan banyak sekali orang-orang pengikut Hitler saat itu tidak suka kepada Niemöller. Tetapi itu yang tidak suka. Untuk orang-orang yang tidak menyukai Hitler,
buat mereka, Nimuller ini adalah seorang pendeta yang merupakan pejuang, dan dia dikenal dengan nama pendeta pejuang yang tidak mengenal rasa takut. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih Tuhan, saya mengantar khotbah ini dengan cerita tentang pendeta Martin Nimuller ini untuk membawa kita melihat karakter dari, dalam perikop kita, dua pemimpin besar Israel. Pertama adalah Musa. Kita tahu bersama bagaimana Allah mengutus Musa untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir. Awalnya dia menolak, tetapi ketika melihat bagaimana Allah yang besar itu menampakkan diri padanya, dan melalui semak belukar yang bernyala, melalui langkah-langkah penyertaan Allah dan bukti kehadirannya, maka Musa dengan tekad besar mulai memimpin umat. Sepanjang 40 tahun perjalanan umat yang berada di bawah pimpinan Musa, umat begitu bergantung pada Musa. Mereka melihat Musa sebagai tokoh besar, wakil Allah di dalam dunia. Ketika Musa tidak ada di depan mereka, saat Musa naik ke Gunung Sinai, mereka beralih pandang pada dewa-dewa asing. Tetapi selama Musa ada di tengah mereka, berkali-kali memang mereka mempertanyakan kehadiran Allah. Tetapi Musa selalu mampu berdiri dan berbicara dengan lantang, menyatakan kekuasaan Allah di tengah umat, sehingga mereka selalu terpantau. Bagian perikop ini berkisah ketika Musa yang sudah berusia 120 tahun berdiri di depan umat dan mengatakan pada mereka bahwa ia tidak akan masuk tanah perjanjian bersama dengan umat. Kira-kira Bapak, Ibu, Saudara, yang sudah berjalan dengan seorang pemimpin sepanjang 40 tahun, lalu tiba-tiba pemimpin itu katakan, saya tidak akan mengakhiri perjalanan kita, ya, organisasi kita atau apapun itu dengan kalian. Saya harus berhenti. Bagaimana perasaan Bapak, Ibu, dan Saudara? Itu dialami umat Israel. Mendengar pemberitaan Musa ini, mereka sudah mulai gelisah, mereka khawatir. Itu sebabnya dalam ayat 6 Musa katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan takut dan jangan gemetar karena mereka. Siapa mereka ini? Bangsa-bangsa asing yang akan kalian temui di depan sana. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Kalimat terakhir ini Musa mau mengatakan kepada umat, jangan melihat padaku. Aku ini pada satu saat memang harus pergi dari kalian. Tataplah pada Dia yang mengutus dan memimpin aku selama ini. Tataplah pada Allah. Pemimpin boleh berganti, tapi Allah tak pernah tergantikan. Dan kalian ini berada di bawah pimpinan Dia. Aku hanya alat. Setelah itu, dalam perikop ini Musa memberitahukan pada mereka bahwa akan ada seorang pengganti. Yosua kemudian diajak berdiri dengan Musa, dan Musa memperkenalkan Yosua kepada umat. Siapa Yosua ini? Bapak, Ibu, dan Saudara sudah mengikuti pemberitaan sebelumnya, tentunya sudah dipaparkan siapa Yosua ini. Paling tidak saya ingatkan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara, ada 3 hal yang terkenal dari Yosua. Dia sebenarnya sudah menjadi kader dari Musa cukup lama. Saat Musa naik ke Gunung Sinai, siapa yang menemani Musa? Yosua. Saat umat dibawa di kaki gunung, mulai membangun, mendirikan sapi sesembahan, dan suara teriakan, tarian, nyanyian, penyembahan mereka, ya, mereka kumandangkan. Yosua yang mengatakan kepada Musa, memang dia tidak naik sampai ke atas, Musa yang naik. Tetapi dari lereng dia berteriak kepada Musa, engkau dengar apa yang terdengar dari kaki gunung? Umat sudah melakukan sesuatu yang fatal di mata Tuhan. Kenapa Yosua bisa tahu?
model penyembahan terhadap Baal atau dewa-dewa asing berbeda dengan cara umat menyembah Allah. Itu Yosua. Yosua juga muncul ketika umat Israel harus melawan bangsa Amalek di padang gurun. Semua orang Israel ini takut karena mereka memang bukan terdidik sebagai tentara. Mereka ini buruh-buruh kasar yang dipakai oleh orang Mesir untuk menjadi petani-petani. Lalu sekarang mau diserang oleh Amalek yang terkenal gagah dan perkasa. Musa panggil Yosua dan dia katakan, engkau yang pimpin peperangan. Aku akan berdiri di atas gunung bersama dengan Harun. Dan dia akan memegang dan mereka akan memegang tanganku. Selama tanganku terancung, peperangan ini akan dimenangkan oleh Israel. Dan engkau yang memimpin umat melawan Amalek. Yosua yang dipercaya oleh Musa. Dan betul, selama tangan Musa terancung, umat menang. Kalau lelah tangannya turun, umat kalah. Sehingga tangannya perlu ditopang. Hal yang ketiga yang mungkin Bapak Ibu ingat dari Yosua, ketika Musa mengutus 12 pengintai ke tanah perjanjian, 10 kembali dengan kabar buruk. Di sana hanya tanah berbatu-batu. Di sana orang-orangnya seperti raksasa. Mana mungkin kita masuk ke sana dan memenangkan tanah itu? Hanya 2 yang kembali dengan tersenyum membawa buah-buahan hasil pertanian tanah perjanjian dan mengatakan, melaporkan pada Musa, tanah itu berlimpah susu dan madu dan Allah akan memberikan tanah itu kepada kita. Siapa 2 orang ini? Kaleb dan Yosua. Jadi Yosua ini memang seorang kader yang sudah dilatih dalam waktu yang tidak singkat tapi cukup lama. Pada saat kemah peribadahan umat dibangun di padang gurun, apa yang ditugaskan oleh Musa pada Yosua, kamu tinggal di sana, urus tenda itu dan aku kembali. Musa mempercayakan itu kepada Yosua. Jadi ketika Musa memperkenalkan Yosua kepada umat Israel, ini adalah sebuah pernyataan kepercayaan yang tidak pernah meragukan sama sekali potensi dan kompetensi yang ada pada diri Yosua. Memang Musa bukan hanya sekedar memilih, tapi Allah yang sudah menentukan Yosua sebagai pengganti Musa. Dan menurut Musa, orang ini sudah tepat. Dia melewati banyak perjalanan pahit dari perjalanan umat ini. Dia bersama dari awal dan dia ada di penghujung perjalanan ini. Yosua melewati begitu panjang rentangan naik turun iman umat. Ketika mereka marah, mereka menggugat, mereka ingin kembali ke masa lalu mereka, Yosua ada. Dan dia melihat bagaimana Musa memimpin sepanjang perjalanan tersebut. Dia tahu apa yang harus dia lakukan ke depan dan dia kenal karakter umat Israel. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, setelah memperkenalkan Yosua, kembali Musa mengingatkan. Kalau di awal Musa berbicara kepada umat Israel, ya, dan mengatakan agar mereka harus kuat dan meneguhkan hati, ya, mereka tidak boleh takut dan tidak boleh gemetar karena Allah memimpin. Maka di dalam perikop kita bagian terakhir setelah memperkenalkan Yosua, Musa berbicara langsung pada Yosua. Tuhan, dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Bapak Ibu Saudara, Musa tidak mengatakan pada Yosua, tenang,
Semua akan beres di depan sana. Tenang, aku menghadapi yang sulit. Kau sisanya tinggal yang senangnya saja. Sama sekali tidak ada perkataan itu. Tetapi yang Musa menyatakan kepada Yosua, kau tidak sendiri. Allah berjalan di depanmu. Kau hebat bukan karena dirimu, tapi karena Allah yang menyertai engkau. Allah tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini jaminan yang luar biasa yang Allah katakan melalui Musa kepada Yosua. Kalau kita baca ke depan atau kalau kita ikuti perjalanan ke depan, memang tidak mudah. Yosua berhasil membuktikan ketika umat masuk tanah perjanjian benar-benar karena pertolongan Tuhan. Ketika umat jalan, mereka sudah sampai di Yeriko. Bapak Ibu Saudara mungkin ingat, 7 kali putar tembok Yeriko, hari ke-7 tembok itu runtuh. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara baca baik-baik cerita tersebut, kita akan lihat hari ke-7 ayat 16 mengatakan, dari Ulangan ayat 16 mengatakan, maka umat Israel ada pada saat itu berdiri di depan benteng Yeriko, tembok Yeriko, dan Allah akan meruntuhkan tembok itu. Apakah berikutnya tembok itu langsung runtuh? Tidak. Ada kalimat Yosua katakan atas nama Allah, selamatkan Rahab. Ingat, barang-barang yang kalian ambil yang berharga khususkan untuk Allah. Barang-barang lain yang tidak penting, apalagi kalau terkait dengan penyembahan pada dewa-dewa asing, bakar habis dan tidak boleh dibawa. Baru tembok itu runtuh. Mereka tiup sangkakala dan tembok itu runtuh. Jarak ini mau mengatakan apa? Pendengaran terhadap Allah sangat penting. Dan itu harus umat lakukan. Kalau mau perjalanan ini sukses, kalau mau persoalan bangsa ini sukses, masalah bangsa ini selesai, dan kita berakhir dengan sesuatu yang sangat baik. Kalau mau pandemi ini berakhir, maka resepnya satu: taat pada Allah. Dia berjalan di depan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang kita ambil sebagai pelajaran dalam berita firman Tuhan ini? Pertama, pemimpin adalah penggerak sebuah komunitas. Seorang profesor dosen yang ada di Surabaya, Profesor Sahetapi, beliau mengingatkan, ikan busuk akan terlihat dari kepalanya. Apa yang mau dia katakan? Seorang pemimpin, kualitas sebuah bangsa, kualitas sebuah komunitas bergantung dari siapa yang menjadi leadernya. Kalau leadernya busuk, maka busuk semua ke bawah. Pemimpin adalah penggerak sebuah komunitas. Dan Allah tidak salah memilih Yosua. Yosua tegas sekali dalam banyak hal. Ketika umat mau menyeberang sungai Yordan dan mereka malas untuk bangkit, mereka seperti orang yang patah sayap karena tidak ada Musa yang memimpin mereka. Yosua katakan berdiri. Baris depan tabut perjanjian Allah yang dipikul oleh imam-imam. Yang berikut anak-anak, perempuan, harta benda, laki-laki di belakang. Posisi Yosua di mana? Paling belakang. Dengan tegas dia atur itu untuk menunjukkan pada umat, yang jadi leader, pemimpin bukan aku, tapi Allah yang berjalan di depan. Pemimpin adalah penggerak sebuah komunitas. Kalau komunitas itu sudah mulai lesu, tidak mau buat sesuatu, maka pemimpinnya harus mulai bangkit, harus menunjukkan bahwa kita ini harus menunjukkan kualitas anak-anak Tuhan. Atau dalam sebuah bangsa kita harus menunjukkan kualitas sebuah bangsa. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita harus mendoakan pemimpin-pemimpin kita.
supaya urapan Allah tetap ada pada mereka. Loh, mereka beda iman. Allah kita mampu bekerja menembusi semua batas yang ada. Dia bisa bekerja pada diri siapa saja. Ingat Yeremia 9 mengatakan apa? Kalau engkau berdiam di kota, maka berdoalah untuk kota itu. Lakukan kesejahteraan di dalamnya. Karena kalau kota itu sejahtera, maka sejahteralah engkau. Jadi mungkin sebuah tempat atau situasi tidak kita inginkan, tetapi kita wajib berdoa untuk pemimpinnya supaya ia mampu untuk menjadi penggerak sebuah komunitas. Yang kedua, pemimpin itu harus menginspirasi. Ada sebuah kutipan mengatakan begini, if your actions inspire others to dream more, kalau pemimpinmu menginspirasi orang lain untuk bermimpi jauh, to learn more, belajar lebih banyak, to do more, melakukan atau berkarya lebih banyak, and become more, menjadi lebih. Ya, jadi dia tidak pernah puas dengan posisi atau kondisinya saat ini, tapi dia selalu ingin mengembangkan dirinya, orang-orang yang dipimpin ini. Maka you are a leader. Seorang pemimpin akan selalu berpikir bagaimana menginspirasi orang lain supaya mereka juga mampu menjalankan hal-hal yang mungkin sang pemimpin sendiri tidak pikirkan, yang mungkin sang pemimpin sendiri tidak pernah bayangkan. Ide-ide kreatif itu muncul dari orang-orang yang ada di sekitar. Dari mana inspirasi yang diberikan? Ya, saya selalu katakan pada presbiter secara khusus atau majelis jemaat di gereja, juga bagi, kalau kami itu ada pelkat, ya, pelayan-pelayan kategorial, anak, remaja, perempuan, laki-laki, kemudian lansia, ya, pengurus-pengurusnya serta majelis, saya katakan, ya, contoh saja, kalau kita mau jemaat ini rajin baca firman dan berdoa sungguh-sungguh, tunjukkan itu. Kita punya banyak kelompok doa. Kelompok-kelompok doa ini harus hadir, ini pelayan-pelayan Tuhan. Karena orang lain akan lihat, akan terinspirasi dari pemimpinnya. Ternyata dia lakukannya. Dia bukan cuma ngomong dari mimbar. Dia bukan hanya berdiri dengan stola. Dia bukan hanya pakai jas di depan dan menunjukkan siapa dia. Tapi dia hadir di tengah pergumulan jemaat. Dia ada bersama dengan jemaat. Kita bicara dengan suara lantang pentingnya perpuluhan, tetapi pelayan-pelayan Tuhan sendiri tidak melakukannya, maka kita sama dengan tong besar yang berbunyi gaung tapi kosong isinya. Loh, pemimpin itu di gereja kan pendeta. Oh, kalau di GPIB tidak. Pemimpin itu adalah sidang majelis jemaat. Sehingga mereka yang ada pada range ini, para presbiter, mereka lah leader di dalam jemaat. Jadi bukan hanya kami pendeta, tapi semua harus bisa menjadi pemimpin yang menginspirasi. Lihat Yosua, luar biasa dia. Dia betul-betul menunjukkan karakter seorang pemimpin di tengah umat. Ketika satu saat, ya, salah seorang dari umat Israel yang pernah bersama-sama dengan dia kembali dari 12 pengintai itu, Kaleb datang. Mereka sudah masuk tanah perjanjian dan dia katakan pada Yosua, Allah pernah menjanjikan akan memberi tanah yang kuinjak. Sekarang kita sudah di tanah perjanjian, aku minta hakku. Apa yang dilakukan Yosua? Dia berikan area yang terbaik. Dan area itu menjadi tempat di mana tabut Allah disimpan. Silo nama kotanya. Itu diberikan pada Kaleb. Sebagai seorang leader yang betul-betul berpaut pada Allah. Dia menjalankan kepemimpinannya dengan betul-betul lurus, teguh, berdasarkan kehendak Tuhan. Sehingga menginspirasi orang lain untuk juga berbuat baik, jujur, setia dalam perjalanan kehidupannya.
Tanggung jawab seorang pemimpin yang ketiga. Tanggung jawab seorang pemimpin adalah mengeluarkan sisi baik dari orang-orang yang dipimpinnya. Ada mungkin anggota jemaat itu ada mantan napi, mungkin anggota jemaat itu ada PSK, mungkin anggota jemaat itu ada orang pengangguran yang kemudian jual narkoba dan melakukan banyak hal yang salah, dan segala model jemaat ada di dalam sebuah gereja. Saya pakai contoh gereja. Maka seorang leader harus bisa mengeluarkan sisi terbaik dari orang-orang yang dipimpinnya. Jangan lihat siapa dia, tapi mari lihat kualitas yang bertumbuh dari dirinya. Siapapun dia, ketika sudah berjumpa dengan Yesus dan berubah, dia orang-orang yang inspiring, yang menginspirasi orang lain. Hidup itu tidak selalu jahat, tapi bisa berubah baik. Siapa yang menginspirasi mereka untuk mengeluarkan sisi baiknya? Leader yang ada. Tugas besar yang Allah berikan pada Yosua itu juga supaya mereka mau membangun tanah perjanjian ini sebagaimana yang diharapkan Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, hari ini kita belajar dari seorang leader, pemimpin luar biasa, seorang pemimpin bangsa yang benar-benar menatap pada Allah sebagai pemimpin utama dan membawa umat tidak menatap pada dirinya tetapi menatap pada Allah. Ya, Yosua tidak sempurna banget. Dia juga punya sisi-sisi yang jelek. Tetapi dalam perjalanan kepemimpinannya, dia berupaya menunjukkan Allah adalah Allah yang besar dan hanya kepada Dia kita harus berpaut. Tuhan memberkati. Amin. Sebagai respon firman Tuhan, mari kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 376 ayat 1 dan 2. Ikut Dikau saja Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Dikau dan mengasihi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana. Hanya turut kehendak-Ku dan padamu berserah. Aku ingin ikuti Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini karena Tuhan ada bersama dengan kami. Di tengah segala persoalan yang ada di tengah bangsa, kami memulai tahun 2021 ini bukan dengan hal-hal yang menyenangkan. Ada gempa bumi, ada tanah longsor, ada banjir bandang, ada banjir, dan ada banyak letusan gunung, dan ada banyak hal lain selain pandemi COVID yang kami alami. Banyak orang mengatakan ini menjadi pertanda tahun 2021 bukan tahun yang baik. Kami lupa ada 11 bulan yang terbentang di hadapan kami, dan Allah bisa berkarya dengan luar biasa di 11 bulan di depan kami, sehingga syukur dan puji harus kami kumandangkan, serta pengakuan akan kealahan-Mu harus kami nyatakan
bahwa tahun ini tetap adalah tahun anugerah Tuhan. Dan kami percaya ada berkat-berkat besar yang sedang Tuhan sediakan di depan kami. Tolong kami agar berpikiran positif, tolong kami agar mengangkat kepala dan menatap ke depan, dan percaya di balik awan yang gelap selalu ada terang matahari yang cerah. Dan disitulah Tuhan menunjukkan kualitas-kualitas luar biasa yang akan Ia berikan pada kita, tapi melalui kita semua Dia akan pakai untuk kemuliaan nama-Nya. Tetapi bukan berarti di masa-masa yang gelap Engkau tidak ada. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Pagi hari ini Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami, mengurapi mereka dengan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga mereka mampu memutuskan hal-hal positif dalam rangka membawa Indonesia keluar dari masa-masa sulit, dan bersama-sama bergandeng tangan dengan kami untuk menuju kecerahan yang disediakan di depan sana. Kami berdoa dan memohon berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan juga ada bersama dengan para tenaga medis yang bekerja untuk memungkinkan mereka yang dalam tubuhnya ada virus COVID-19 dapat segera pulih kembali melalui para medis. Tuhan jaga dan berikan kesehatan pada mereka. Tetapi Tuhan juga jamah para pasien-pasien yang mengalami kondisi ini, baik yang OTG maupun mereka yang berada pada kondisi berat dan terbaring di ICU. Kami berdoa untuk mereka semua bersatu hati, memohon kasih karunia Tuhan menjangkau mereka. Cukuplah Tuhan, jangan ada lagi kematian. Cukuplah Tuhan, biarlah Indonesia ini boleh pulih kembali dan tidak ada ketakutan yang kami temui dimanapun. Kuatkan keluarga-keluarga yang dengan penuh cinta mendampingi mereka yang sakit atau menunggu mereka yang sakit sembuh lagi. Sertai mereka dalam kasih-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga saat ini ya Bapa di sorga untuk gereja-gereja Tuhan dalam pelayanannya. Tuhan memberkati agar di tengah kondisi seperti ini Allah pakai gereja-gereja-Mu sebagai alat untuk hadir di tengah jemaat yang membutuhkan, tetapi juga hadir bagi sesama tanpa melihat batas agama yang ada. Disinilah tugas gereja. Allah menghadirkan gereja di tengah kegelapan untuk menjadi terang. Allah menghadirkan gereja di tengah keterbatasan untuk menunjukkan kualitas ilahi seperti apa melalui pelayanan-pelayanan anak-anak-Mu. Pakailah gereja-gereja-Mu sebagai alat di tengah situasi seperti ini ya Tuhan. Saat ini kami berdoa juga ya Tuhan untuk GKOI di tempat ini. Tuhan memberkati gembala sidang yang ada, semua pelayan-pelayan Tuhan yang bersama-sama dengan beliau melayani di tempat ini. Tuhan urapi dengan kemuliaan Tuhan, agar mereka boleh menjalankan seluruh tanggung jawab mereka dengan baik setiap hari. Tuhan kawal mereka dengan kesehatan dan kekuatan. Tuhan tuntun mereka untuk meraih hal-hal yang baik di depan sana. Tegakkan mereka, tegarkan mereka, lindungi mereka dan juga rumah tangga masing-masing, agar selalu berada dalam pantauan Tuhan dan mampu melayani dengan optimal. Kami berdoa untuk seluruh jemaat, mereka yang sakit kami mohon jamahan Tuhan. Beberapa di antara jemaat yang baru pulih dari COVID, terima kasih Tuhan, dan biarlah mereka boleh semakin pulih dengan jamahan tangan Tuhan. Bagi mereka yang masih ada virus COVID di dalam tubuhnya, Tuhan tolong mereka agar sembuh kembali, sehat lagi. Kami punya Allah yang mengatakan tidak ada yang mustahil. Jamah mereka dalam nama Yesus dan sembuhkanlah ya Tuhan, agar mereka dapat berkumpul dengan sukacita bersama keluarga dan melakukan aktivitas seperti biasanya. Kami berdoa untuk mereka yang sedang dalam pergumulan ekonomi. Tuhan tolong mereka agar dapat keluar dari kesulitan ekonomi mereka. Berikan pencerahan ya Tuhan, supaya mereka boleh menemukan apa yang harus mereka lakukan untuk mendapatkan jalan keluar.
Dan Tuhan juga mau memberkati mereka yang merayakan ulang tahun ataupun ulang tahun perkawinan. Terima kasih Tuhan untuk kasih sayang-Mu. Biarlah sukacita bersama dengan Tuhan menjadi bagian mereka. Dan kerinduan untuk melakukan hal-hal yang positif bagi kemuliaan Tuhan terus tumbuh di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami akan memasuki minggu yang baru. Berkatilah pelayanan GKOI di tempat ini. Berkati dan hadirlah ya Tuhan dalam kehidupan semua jemaat Tuhan di gereja GKOI ini. Dan pimpin mereka dalam kasih Tuhan. Sekalipun kami tidak tahu apa yang akan terjadi di minggu berjalan ini. Satu hal yang kami tahu seperti yang Allah katakan baik kepada umat Israel maupun kepada Yosua. Allah berjalan di depan kami. Allah menyertai kami. Allah tidak pernah meninggalkan kami. Kami pegang janji kesetiaan itu dengan hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Ya Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari menyatakan ungkapan syukur hati kita dengan puji-pujian dan segala kemuliaan bagi Allah. Berilah seluruh hidup kita dalam kebenaran kasih Bapa untuk pekerjaannya. Dengarlah nats Alkitab 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sementara tempat persembahan diedarkan, kita menyanyikan lagu pujian dari PKJ nomor 265 ayat 1 dan 2. Bukankah karena upahmu? Bukan karena upahmu dan bukan karena kau bagikan
Jemaat berdiri. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbalasan. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan suka rela seperti ini. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita akhiri ibadah kita dengan memuji Tuhan kembali dengan pujian NKB nomor 201 ayat 1 dan 2. Di jalan hidupku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali dalam aktivitas kehidupan kita sehari. Tetap bersemangat, tetap bersukacita, ingat jalankan protokol kesehatan. Allah melindungi dan menyertai Bapak, Ibu, Saudara. Angkat kepala, tatap hari depan dengan senyuman, karena Allah sudah sediakan hal-hal indah di depan sana. Selama kita berpegang pada Tuhan, yang terbaik akan Dia anugerahkan. Kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, dipersilahkan berdiri dan akan menerima berkat. Pulanglah jemaat dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.